terkait aspirasi GTKHNK GTKHNK 35+, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri, Kemenkeu RI, dan BKN RI membuat skema pengangkatan PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan sebagai bentuk penghargaan dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalimat ini sudah sangat soft sekali. Karena DPR mengatakan bahwa dan opsi lain yang memungkinkan. Contoh misalnya dinilai dari lama kerja, maka ada tambahan tambahan nilai dan sebagainya. Poinnya adalah tidak juga melanggar undang-undang, karena undang-undang kan katanya harus pakai tes. Tapi juga kita memberikan afirmasi kepada mereka-mereka yang sudah berdedikasi. Jangan samakan mereka yang sudah berdedikasi lebih dari 5 tahun, 10 tahun dengan orang yang baru lulus kuliah. Jadi kalaupun bapak-bapak dari pemerintah mengatakan bahwa wah kami tidak bisa, silahkan tanya presiden. Ya, karena ini adalah amanat daripada rakyat yang dipimpin oleh presiden. Apakah kawan-kawan setuju? Setuju. Mas Dedi, izin juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, para guru GTK HNK 35+ ini, mereka sendiri siap untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemenag yang akan melaksanakan hal tersebut. Jadi sesungguhnya untuk meningkatkan kompetensi pun mereka sudah siap untuk melakukan hal tersebut. Izin untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi sebagai Ketua Dewan Pembina GTK HNK 35 tahun. Izin Pak Ketua, itu mempertimbangkan lama pengabdian mungkin, bukan pengabdian saja. Ya, lama pengabdian, silahkan. Poinnya adalah saya bisa memahami bahwa senioritas, lama pengabdian, kompetensi, dan sebagainya juga tetap dibutuhkan. Ya. Saya pikir Pak Iwan setujulah soal ini Pak Iwan ya. Walaupun kita ingin meningkatkan kompetensi guru, tetapi saya punya guru yang sudah tua-tua, sudah 18 tahun, 20 tahun mengajar. Kemampuan dia hanya segitu. Tetapi kemampuan dia mengajar karakter, menjadikan murid itu menjadi orang-orang hebat, belum tentu dimiliki oleh guru-guru yang masih baru. Setuju? Setuju. Pak Iwan, saya yakin Pak Iwan setuju lah. Setuju, Pak Dedi. Setuju aja Pak Iwan. Soalnya nggak ngeliat mukanya, pokoknya setuju saja itu. Dari Kemenpan nggak ada ini Pak. Maaf pimpinan. Silakan dari Kemenpan. Baik Pak, izin Pak. Kalau kami, sebetulnya pengangkatan sebagai PNS tanpa tes itu sudah melanggar undang-undang Pak. Kan tadi saya berikan opsi Pak. Opsi lainnya. Supaya Bapak tidak melanggar undang-undang. Opsi lain yang memungkinkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan gitu ya Pak ya? Ya, jadi yang tadi dikatakan oleh Ibu Dewi Koryati kalau tidak salah, jadi ada nilai tambahan passing grade buat mereka yang sudah bertugas lebih dari sekian tahun, gitu. Ada poin-poin Pak, kalau boleh, karena ini sesuai dengan undang-undang ya Pak. Kita kan berangkatnya dari undang-undang, kemudian undang-undang ASN juga pada prinsipnya adalah usulan dari DPR juga. Jadi kata-kata tanpa tes ini Pak yang mohon kami untuk bisa dihapus Pak. Semuanya adalah berdasarkan seleksi Pak. Harus berdasarkan sistem yang harus kita junjung bersama Pak. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Yang tanpa tes itu yang P3, yang PNS tetap dengan tes. Oh gitu ya. Saya paham apa yang disampaikan oleh dari Kementerian PAN RB biar untuk supaya pemerintah juga bisa mengakomodir apa yang diusulkan ini gitu. Karena kalau melanggar undang-undang pasti mereka juga tidak akan melaksanakan ini. Betul. Nah, oleh karena itu, saya kira tadi ada kalimat-kalimat atau kata-kata afirmasi pengangkatan sebagai PNS dengan afirmasi khusus yang diberikan kepada mereka melalui pertimbangan-pertimbangan itu yang tadi Pak Dede katakan bahwa
ya dengan pengabdian sudah mereka lakukan untuk menghindari terjadinya diskriminasi bahwa mereka di lapangan itu kan kita lihat bahwa yang namanya PNS dan non PNS, yang tua dan yang muda harus duduk bersama melaksanakan tes, itu kan juga suatu persoalan psikologis. Oleh karena itu usulan ini lebih mengedepankan bagaimana menyelamatkan atau bagaimana membantu melalui kebijakan afirmatif bagi PNS yang sudah 35 tahun ke atas dan sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Saya kira rumusan itu harus rumusan positif, jangan rumusan negatif tanpa tes. Itu gitu. Ya, istilah politik ketika kita mengajukan usulan bisa dengan kalimat-kalimat atau slogan-slogan seperti yang kita sampaikan, tapi ketika masuk dalam kebijakan kan harus tetap ikut yang sesuai dengan undang-undang. Pimpinan, saya pernah menyampaikan di Raker bahwa kalau memang ini melanggar supaya tidak melanggar undang, mereka tetap harus melalui skema tes pengangkatan ataupun untuk seleksi. Namun pemerintah sendiri menyediakan sebuah pelaksanaan semacam bimbingan belajar ataupun pelatihan pre-tes. Jadi para guru yang di atas 35 tahun ini kembali merefresh pengetahuan mereka yang sudah sekarang lebih update lagi barangkali, misalnya karena mereka sudah terbiasa hanya melakukan tugas-tugas keseharian mereka yang sudah pengabdiannya sudah 20 tahun, 15 tahun itu, tapi kemudian harus mengupdate keilmuan-keilmuan yang lebih terbaru terkait dengan metode pengajaran. Nah, tentunya pemerintah sendiri jangan langsung mengabaikan hanya cukup, mohon maaf lahir dan batin, secara kasar saya bisa menyampaikan ini adalah seleksi alam yang dibuat secara normatif dan secara jelas melalui undang-undang, sehingga kesannya ya kalau nggak ikut aturan ya udah bye-bye, dirimu tidak ikut serta. Nah, tentunya kita secara sisi kemanusiaan, penghargaan terhadap pengabdian inilah yang harus dijadikan sebagai sebuah substansi affirmative action tadi yang disampaikan oleh Bang Andreas. Jadi caranya satu, mungkin kemarin sudah ditentukan, Pak Ketua sudah bilang, Mas Dede sudah bilang bahwa ada remedial. Oke, remedial sudah kita tentukan. Tentunya itu kalau remedial kan pasca tes. Sebelum tes juga kita berikan encouraging bantuan ataupun support sistem kepada para guru GTK HNK 35 tahun ini, 35 plus ini, untuk kemudian mereka belajar sebelum masuk ke tes. Menurut saya ini juga sebuah affirmative action untuk menghargai mereka dan menyediakan. Sekarang dalam masa pandemi aja kita memberikan affirmative action bagi siswa-siswi yang belajar online. Misalnya missing link nih, belajar nggak full, tapi kita bisa tahu bagaimana nanti penilaian prestasinya. Kan itu juga ada sebuah affirmative action dan kebijakan terkait dengan hal itu. Nah, kenapa juga kita tidak bisa memberikan kebijakan? Nggak serta-merta juga tiba-tiba melupakan pengabdian mereka hanya karena ini melanggar aturan, ini melanggar undang-undang. Saya pikir membuat aturan adalah kita. Pembuat legislasi adalah kita. Bagaimana caranya kita juga bisa membuat legislasi yang memberikan affirmative action kepada mereka. Terima kasih. Baik. Izin Ketua. Nanti itu buat bahan podcast sama saya ya, Mbak Desi ya. Izin Ketua. Mungkin saya. Siapa ini? Aris dari BKN. Pak Aris, silakan Pak Aris. Ini Pak terkait Aris, silakan. Aris. Permasalahan aspirasi GTK non kategori 35 plus untuk rekomendasinya untuk diangkat, membuat skema pengangkatan PNS. Ada dua hal yang mungkin akan menjadi hambatan. Yang pertama adalah tadi disampaikan tanpa tes, itu secara undang-undang tidak memungkinkan. Ini kita bicara secara peraturan perundangan. Kemudian 35 plusnya ini juga itu menjadi masalah karena di Undang-Undang ASN itu CPNS usia maksimal, usia paling tinggi adalah 35 tahun, kecuali untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan presiden atau Kepres, usianya bisa sampai dengan 40 tahun. Ini juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, Pak, makanya maaf Pak, saya potong. Makanya tuntutan GTK HNK 35 plus itu adalah Kepres, Pak. Karena mereka tahu karena ini melanggar undang-undang, makanya Kepres yang dituntut. Itu adalah aspirasinya. Izin, apakah Kepres akan bisa bertentangan dengan undang-undang? Itu yang menjadi pemikiran bersama. Nah, ini sebetulnya juga sudah dibahas lama, saya kira. Saya kira itu masukan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Izin Pak Dede. Ya, saya senang ini ibu-ibunya agak-agak sedikit tegas ini. Silakan, Ibu siapa? Dewan penasihat semua ini. Saya mengingatkan Pak Dede bahwa dalam kurun waktu yang sangat lama
pemerintah itu tidak membuka lowongan calon pegawai negeri sipil. PNS. Iya, Ya. dalam kurun waktu yang sangat lama itu, beberapa tahun. Nah, itulah mengapa ada banyak guru yang kemudian usianya lewat. Ini kan bukan kesalahan guru. Mereka mau mendaftar di mana? Nggak ada lowongannya. Nah, ini juga tidak bisa kemudian diantem kromo bahwa itu adalah kesalahan mereka udah tua nih. Nggak bisa, karena pada saat mereka memenuhi usia, memenuhi standar persyaratan usia itu tidak ada lowongan. Makanya betul bahwa itu harus ada affirmative action. Kalau memang undang-undangnya perlu disesuaikan, ya mari kita duduk bersama disesuaikan. Pemerintah harus membuat skema pola pengusulan supaya menyelesaikan masalah ini. Ini masalah setiap tahun, setiap menit, setiap detik datang. Tetapi tidak pernah ada solusi. Kita tahu, kita paham masalahnya, tetapi tidak menuju pada penyelesaian masalah yang untuk GTK non kategori 35+. Saya kira ini urgent nih Pak Ketua, nih harus masuk di dalam kesimpulan kita hari ini. Karena kalau tidak susah kita. Saya boleh sekarang segiliran saya menjawab ya. Jadi saya berpengalaman Pak Haris. Sebentar, boleh saya ngomong dulu sebentar. Jadi pada saat itu kami mengurus, ya sebentar, saya bicara dulu sebentar. Ya, dulu kami mengurus kita menyebutnya tenaga medis desa, bidan desa, ya, lalu kemudian perawat desa dan sebagainya. Sampai berjumlah 30.000 sekian. Ternyata ada 4.000 yang 35 tahun ke atas. Dan mereka mengatakan, masa bidan senior yang sudah melahirkan ratusan anak harus disejajarkan untuk tes dengan anak yang baru lulus daripada akademi perawat. Nah, itu yang membuat mereka sakit hati lah kurang lebih. Maka kami minta kepada Menteri Kesehatan dengan dasar bahwa makin lama mereka mengajar, makin lama mereka membantu kelahiran, makin mereka paham tentang manusia. Karena ini bukan teknis, ini berbicara tentang mengajar manusia. Dibutuhkan pengalaman dan experience. Maka oleh karena itu, pada saat itu, disepakati, diperpanjang sampai usia 40 tahun. Nah, ini yang kita minta, affirmative action inilah yang kita minta, bisa dilakukan juga kepada para tenaga-tenaga pendidik ini. Jadi Bapak dan Ibu, memang kalau tanpa tes itu melanggar undang-undang. Tapi saya sepakat, makanya tadi saya mengatakan harus ada affirmative action yang bisa diberikan kepada mereka yang sudah melewati 35 tahun plus. Dan itulah yang disebut sebagai kebijakan bagi pemerintah. Demikian tambahan dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada? Pak Ketua, Muci Pak Ketua. Pak Fikri. Jadi Pak Kang Dede, saya kira saya setuju dengan Belum alternatif. Pak Fikri suaranya. Halo? Belum keluar? Halo? Gimana Kang Dede? Udah Pak. Udah Pak. Pak Fikri udah kedengeran. Pak Ketua. Udah masuk Kang Dede. Ketua. Oh, enggak keluar suara. Saya nggak mesti masuk. Kang Dede nggak masuk. Pak Johar. Silakan Pak Johar. Gimana? Nggak dengar Kang Dede. Kedengeran nggak ini? Pak Fikri kedengeran kok. Cokot, tapi Kang Dede nggak dengar. Pak Fikri suaranya jelas kok, Pak Kang Dede. Ya, Kang Dede nggak dengar. Halo. Ya, silakan. Mohon maaf. Kang Dede nggak masuk. Pak Dede. Yang mana nih? Pak Ketua. Ini masuk Ya. sekarang. Yang masuk siapa? Kang Sampai Dede. masuk Pak Ketua. Halo. Saya dengar Kang Dede. Ya, tadi saya ngomong kedengeran ya? Dengar. Baik. Oke, silakan Ya, Pak jadi- Fikri. Jadi Pak Fikri. langsung saja, saya kira ini dibungkus alternatifnya terkait aspirasi GTK HNK 315 Komisi 10 DPR mendorong Kemendikbud dan sebagainya melalui penghargaan dan mempertimbangkan lama pengabdian. Ini semuanya tes ini sebetulnya. Mempertimbangkan lama pengabdian, keadilan, menghindari diskriminasi. Ini sama aja dengan tes. Jadi menghilangkan kata umpama kita alergi dengan tanpa tes, sudah tanpa tesnya dihilangkan di bawah. Yang memungkinkan itu saja sudah. Sesuai dengan peraturan perundangannya dihilangkan. Kenapa? Karena
peraturan perundangannya nanti kita akan sesuaikan tadi sesuai dengan aspirasi dari Bu Agustina Wilujeng tadi. Jadi kan Undang-Undang ASN masuk prioritas ini. Prioritas 21. Nanti kan bisa diamanatkan satu pasal saja udah cukup. Dan pengalaman Kang Dede tadi saya kira, dan yang sebelumnya tadi saya sudah nyebut tahun 2005. Halo? Iya, Pak Fikri, teruskan. Tahun 2005, yang rekrutmennya tahun 2006, itu ada tes, tapi bukan tes, namanya pengisian daftar pertanyaan. Artinya yang isi daftar pertanyaan semuanya lulus. Itu real, itu sudah dilaksanakan. Ini negeri ini sudah melakukan ini. Jadi bukan ini bukan abal-abal, bisa dicari lagi. Saya udah berapa kali ke BKN, saya udah. Karena ada Jawa Tengah, kebetulan saya udah dari Jawa Tengah, kebetulan ada masalah karena sudah diumumkan hari ini, besoknya diralat, namanya PNS teranulir. Itu pun bisa. PNS yang sudah diumumkan, kemudian selanjutnya diralat, selanjutnya dari sana ya? Diangkat semua, 2.802 kalau nggak salah. Jadi itu saya kira, saya setuju langsung alternatif 2. Saya kira itu. Gitu Kang Dede. Kang Dede. Kang Dede. Artinya saya dari tadi nggak dengeran, suara saya nggak kedengeran. Pak Andreas. Ya Pak Dede. Bagaimana Pak Andreas? Ini ya usulan untuk kita sama-sama gitu, baik untuk pemerintah maupun untuk DPR, supaya pemerintah juga enak untuk menerima keputusan ini. Nah, kita di sini kita usulkan bahwa ini suaranya Pak Mujib, tolong suaranya ada yang bocor. Nah, kita minta pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif untuk tenaga yang 35 tahun plus 35 tahun dan 5 tahun sudah 5 tahun masa kerja ini melalui assessment. Afirmasi. Ya, afirmasi, kebijakan afirmatif melalui assessment upgrading untuk profesinya sebagai guru. Sementara DPR bersama pemerintah menyiapkan perubahan khusus di dalam undang-undang ASN yang sedang disiapkan, sehingga khusus untuk mereka ini nanti ada pasal pengecualian. Nanti itu kita usulkan ke Balik ketika revisi undang-undang ASN. Halo? Bisa kedengaran? Setuju Bang Andreas. Jadi ada pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi dari HNK 35+. Itu masuk di dalam ini, Bang, di dalam kesimpulan, Bang. Setuju, Bang. Jadi kebijakan afirmatif, pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif untuk mereka melalui upgrade profesi seperti peningkatan itulah, aja ya, Bang. Atau peningkatan pelatihan, peningkatan kompetensi. Ya, jadi, betul, kompetensi minimum. Minimum. Ya. Dan kita DPR juga bersama pemerintah mengusulkan untuk ada pasal pengecualian di dalam revisi undang-undang ASN khusus untuk mereka gitu. Asesmennya dihilangkan, Mas, karena pelatihan dulu baru kemudian bisa ada asesmen. Jadi kebijakan afirmasi melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi, nggak pakai minimum ya, kompetensi aja, kompetensi guru sebelum melakukan asesmen yang mempertimbangkan lama pengabdian, mempertimbangkan penghargaan, lama pengabdian, keadilan, dan diskriminasi sebagainya itu. Maaf, Bang Andreas, saya potong di tengah. Kalau Ibu Dewan Penasihat sudah bicara, kita... Masya Allah.
Ampun bos. Mungkin kata penghargaan nggak perlu gitu, tapi itu tadi. Tidak melanggar undang-undang, pemerintah tidak melanggar undang-undang, tapi kami yakin pemerintah bisa mencari skema kebijakan afirmasi. Jadi silahkan saja nanti bentuknya seperti apa. Kami tidak juga ikut campur terlalu jauh dalam teknis, tetapi selalu ada ruang untuk menyampaikan afirmasi action kepada mereka yang telah berjasa bagi negeri. Baik, bisa disetujui kawan-kawan? Itunya belum masuk tuh untuk memperbaiki ASN-nya yang pengecualian tadi yang Bang Andreas bilang. Itu harus masuk juga Bang Mas Dede. Yang mana ya? Yang opsi lain memungkinkan, misalnya ini kan, atau opsi lain yang memungkinkan dengan merevisi substansi Undang-Undang ASN terkait itu udah terlalu jauh. Pak Ketua. Itu bukan di domain Komisi 10. Pak Ketua Dede. Itu catatan ke dalam itu. Pak Ketua Dede. Kita ya. Ya udah cukup. Siapa ini? Pak Dede, Mujib Pak Dede. Pak Mujib, silakan Pak Mujib. Ya, saya kira pertimbangan tadi sudah cukup. Saya setuju dengan Pak Dede. Yang pertama, kalimat afirmasi itu disampaikan. Yang kedua adalah tadi ada upaya yang memang menjadi rekomendasi dari kelompok 35+ ini, yaitu tentang kepres. Terus kemudian bagus juga disampaikan tadi atau opsi lain yang memungkinkan. Nah, jadi saya kira kita tidak usah katakanlah mendikte kepada pemerintah yang dia sudah tahu persis apa yang bisa dilakukan. Jadi karena itu saya kira cukup dengan mengatakan melalui kebijakan afirmasi dengan skema kebijakan afirmasi melaluinya tadi saya justru setuju dengan penerbitan kepres atau opsi lain yang memungkinkan. Saya kira cukup dengan itu. Nah, catatan di dalamnya tadi Pak Andreas mengatakan catatan di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi dan sebagainya, itu adalah nanti kira-kira bentuk opsi lainnya adalah dari pemerintah bisa dalam bentuk yang seperti itu. Tapi pengkalimatan kita ini cukup dengan mengatakan kebijakan afirmasi melalui penerbitan kepres karena ada pengalaman di kesehatan atau opsi lain yang disampaikan oleh Mbak Desi sama Pak Andreas. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Mujib. Memang kalau sudah 4 periode itu bijaksana sekali ya. Jadi boleh nambah. Berharga. Cukup Bapak Ibu, saya pikir ini sudah cukup kuat. Halo, siapa ini? Pak Johar kayaknya, Pak Dede. Iya, Johar. Pak Johar. Pak Johar kecil sekali suaranya Pak Johar. Jadi memang kita tidak akan menabrak undang-undang, ya, semuanya pasti tidak mungkin. Tapi istilah tanpa tes masuk diterima PNS ini kan bisa dilebar. Misalnya ya seleksi berkas, seleksi umur mereka itu kan bagian tes juga. Ya, dari situ aja kita ambil dari umurnya berapa yang kita ambil itu kan seleksinya tesnya juga. Itu udah berkas-berkas tes. Jadi tetap tidak melanggar undang, tapi mereka bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak Johar. Apa mau merubah kesimpulan atau tidak, Pak? Saya rasa cukup, kayak Pak Mujib bilang udah cukup Kang. Saya kira. Kalau tambahan Pak Mujib, kata Kepresnya masih kurang. Jadi kebijakan afirmasi melalui penerbitan Kepres disertai pelatihan peningkatan kompetensi. Karena kan penerbitan Kepres pasti harus disertai dengan peningkatan kompetensi kan? Atau opsi lain. Itu udah cukup. Izin. Pak Mujib demikian. Semoga cocok. Oke. Baik. Cukup ya? Cukup, bungkus. Kalau cukup, saya tanya dulu kepada Kemenpan RB, karena yang akan menyelenggarakan seleksi nanti Kemenpan RB. Jadi kita tidak melanggar undang-undang tanpa tes, Pak Aris, tetapi kita meminta agar ada kebijakan afirmasi.
Pak Ari silakan. Pak Ari dari Menpan ya, Pak. Oh, Pak Ari, Kayaknya, ya. Tidak pakai S. Pak Ari kali ya, Kemenpan RB Pak Ari ya. Iya. Iya, Pak Pak Ari. Baik Pak, izin Pak. Saya pikir kami cukup bisa menerima Pak terkait dengan afirmasi ya. Jadi terkait afirmasi dan ini jelas-jelas tidak menuliskan tanpa tes dan seterusnya. Kemudian mohon izin Pak, kalau memang kata-kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tetap dimunculkan gimana Pak? Supaya kami punya pijakan yang kuat juga ketika melakukan segala sesuatunya Pak. Di bagian akhir pijakan yang ya. berlakunya mau diproses Pak. Gimana? Begini Pak, kalau sesuai peraturan perundang-undangan ini saya sering kali membuat kesimpulan rapat, ada kalimat peraturan perundang-undangan itu akan dijadikan semacam barrier ketika akan melakukan sebuah afirmasi action, lalu dikatakan kita terbentur ini, kita terbentur itu. Itu sama seperti negara ingin menolong UKM dengan menerbitkan dana triliunan, tapi tidak ada yang terserap banyak, karena selalu terbentur oleh peraturan perundang-undangan BI dan sebagainya. Itu yang menyebabkan negara kita lambat majunya. Jadi sebetulnya poinnya, peraturan perundang-undangan setiap kesimpulan DPR pun pasti mengikuti peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau kita menyebutnya adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya afirmasi action itu, Kepres itu bisa menjadi peraturan yang berlaku. Pak Ari, begitu maksud saya Pak Ari. Ini mohon maaf nih, karena saya paham supaya kita nggak saling tubruk-menubruk. Demikian Pak Ari. Kang Dede, izin ke Ledia. Ibu Ledia. Ya, mengingatkan saja kalau disebutkan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya kalau tata urutan perundang-undangan di Undang-Undang 12 2011 yang kemudian direvisi jadi Undang-Undang 15 di tahun 2019 kemarin, memang Kepres itu letaknya tidak tercatat secara jelas gitu ya, posisinya ada di mana, tetap karena dia jauh di bawah. Karenanya ketika kemudian hanya disebut peraturan perundang-undangan, nanti memang seperti yang Kang Deddy sampaikan, terganjalnya dari yang atas-atasnya. Itu saja, terima kasih. Lebih baik dituliskan langsung Kepres saja. Kepres langsung, Kang. Ya sudah Bu, Kepres sudah. Ya, disertai. Kita serahkan kepada pemerintah nanti untuk melaksanakannya. Tetapi tadi Pak Ari meminta peraturan perundang-undangan, sebetulnya peraturan yang berlaku itu juga kurang lebih sama. Ini sih artinya kami tidak meminta Pak Ari menabrak undang-undang, tetapi kita meminta pemerintah membuat afirmasi action. Nah, afirmasi action ini dibutuhkan pada saat kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi mohon izin kepada semua fraksi, mudah-mudahan semua fraksi setuju. Bisakah disetujui demikian? Setuju Mas Dede. Setuju. Terima kasih Pak Ari. Ini amanat dari kawan-kawan semua. Saya harus tulis di kesimpulan ini. Izin Pak Ketua, karena ini ada juga kaitannya dengan pelatihan peningkatan kompetensi guru, di mana sebenarnya kebijakan ini sangat terkait erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kami mohon untuk tidak-tidaknya Bapak juga bisa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pendapatnya seperti apa supaya juga bisa seperti itu. Baik, saya yakin Pak Iwan sudah menyiapkan anggaran untuk asesmen. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Ketua. Terkait hal ini sebenarnya bisa kita hubungkan dengan ekosistem belajar yang sedang kita kembangkan sekarang, Pak Ketua. Pak. Ya. Jadi artinya modul-modul yang sekarang pada saat ini kita kembangkan itu buat bisa belajar mandiri buat guru, itu bisa dan memang arahnya kan buat sebagai pelatihan mereka sebelum melakukan assessment gitu ya. Ya. Bisa ya Pak ya? Artinya bisa ya? Ya, bisa, Mas Dede udah disampaikan di raker. Bapak fraksi Partai Nasional menyampaikan itu di raker. Baik, artinya kalau bisa, lalu tinggal ditambah diskresinya itu adalah diskresi lama pengabdian,
diskresi penghargaan dan lain-lain. Itu kayak kita anak sekolah mau masuk jalur prestasi, kan dilihat juga ada jalur prestasinya dia. Begitu. Saya pikir demikian Pak Ari. Jadi sudah dijawab oleh dari Kemendikbud.